Assalamualaikum. Sekarang saya akan membahas tentang dampak negatif belajar berlebihan. Semua orang tahu bahwa belajar adalah hal yang sangat positif, memberikan kita wawasan, pengetahuan, dan menjadikan kita lebih pintar. Namun kembali lagi, jika hal itu dilakukan secara berlebihan akan memberikan dampak negatif terhadap diri kita sendiri. Dampak negatif belajar berlebihan antara lain: 1. Stres. Belajar berlebihan akan menjadikan kita stres. Kenapa? Karena waktu kita untuk bersenang-senang dengan waktu kita untuk belajar itu nggak seimbang. Mungkin waktu kita untuk senang-senang cuma 10% dari total seharian. Jadi benar-benar nggak ada waktu untuk mempreskan pikiran, untuk lebih menyehatkan tubuh lagi, nggak ada. Dan jika stres itu dibiarkan terlalu lama akan menjadikan depresi. Dan yang kedua adalah kurang bersosialisasi dan takut akan dunia luar. Seharian hanya menghabiskan waktu hanya untuk belajar di tempat sekolah, di ruang kelas, tempat les, di rumah, mengakibatkan kita jarang bertemu dengan orang lain, mengakibatkan kita kurang bersosialisasi. Kita jadi jarang bertemu orang lain dan lebih tertutup, dan interaksi pun jadi berkurang. Mungkin interaksi hanya dilakukan lewat internet, hanya chat sana chat sini tanpa bertemu. Yang ketiga adalah mudah lelah dan gampang sakit. Kelamaan belajar akan membuat otak mudah lelah, sehingga tubuh pun ikut mudah lelah dan kemampuan untuk menangkal penyakit itu rentan, sehingga dapat mengakibatkan sakit yang begitu mudah. Dan ditambah lagi waktu istirahat yang kurang, jam tidur yang kurang juga menjadi faktor utama mudah sakit. Keempat adalah tidak pandai berkomunikasi. Menghabiskan waktu setiap hari untuk berkutat dengan teori, berkutat dengan buku pelajaran, berkutat dengan mata pelajaran, dan hanya bertemu dengan guru yang silih berganti mengakibatkan kita tidak pandai berkomunikasi. Kenapa? Karena kita hanya bertemu dengan orang itu saja. Sehingga jika kita nanti ketemu dengan orang baru atau mengenal orang baru, kita akan kesulitan untuk melakukan pembicaraan, memulai pembicaraan, dan tidak pandai berkomunikasi. Jika dibiarkan terlalu lama, suatu saat nanti ketika dewasa kita akan sulit beradaptasi dengan orang-orang baru di sekitar kita dan lingkungan baru. Dan yang kelima adalah tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan orang-orang sekitar. Ketika kita kelamaan belajar, kita hanya akan fokus pada bagaimana bertambah ilmu, bagaimana menjadi pintar, bagaimana mendapat nilai gede, bagaimana ranking ke-1. Hanya fokus pada hal itu. Jadi kita akan kurang peduli dengan lingkungan sekitar dan orang-orang sekitar. Dan yang terakhir adalah malas untuk bergerak dan tidak semangat. Menurut riset dari The Salus University mengungkapkan bahwa ketika orang kelelahan untuk belajar, maka dia akan malas bergerak, malas melakukan hal lain. Misalnya, kita akan malas olahraga karena sebelum olahraga otak kita itu udah malas duluan. Dan ada kejadian di kota Hengyang, Provinsi Hunan, Tiongkok, ada seorang anak laki-laki 13 tahun dilarikan ke rumah sakit karena mengalami diagnosis peradangan otak parah, disebabkan karena dia sering begadang dan kelamaan belajar. Jadi ceritanya anak ini akan menghadapi ujian akhir, dan beberapa hari sebelumnya dia sering begadang untuk belajar karena takut tidak bisa mengerjakan tes ulangan itu. Dan suatu hari anak itu belajar sampai larut malam secara insan, full, tanpa berhenti. Dan ketika pagi-pagi seorang tua itu melihat anaknya, dia sedang mengoceh sendiri, seakan-akan kayak ngobrol dengan orang lain, padahal gak ada siapapun di sekitar dia. Karena khawatir, orang tua anak itu membawa dia ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, anak itu diagnosis mengalami encephalitis reseptor NMDA parah. Menurut Hartford Hill menyatakan bahwa itu adalah sejenis penyakit peradangan otak. Penyakit itu dikenal dengan autoimun yang terjadi ketika tubuh secara tidak sengaja mengeluarkan antibodi yang menyerang sel-sel otak yang sehat. Pokoknya gitu. Dan penyakit ini biasanya terjadi karena infeksi. Namun ada studi baru menyatakan bahwa stres juga dapat menjadi faktor utama penyakit ini. Dan gejala yang dialami oleh seseorang yang mengalami penyakit peradangan otak adalah kelelahan, demam, dan halusinasi atau mendengar atau melihat hal-hal yang tidak ada. Oke, jadi poin pentingnya adalah bukan kita malas untuk belajar atau menjadikan ini sebuah alasan untuk tidak belajar, tapi jangan berlebihan.